Ada yang berseloroh, tak baca berita, tak terinformasi. Baca berita, dapat misinformasi. Sebagai veteran wartawan dan pelaku media, saya mengajak teman-teman untuk melihat dan menelisik semua informasi lebih jernih dengan kacamata saya. Halo, kembali lagi di Kacamata Ndoro dan tentunya dengan satu-satunya tahu kita Ndoro Kakung. Halo lagi Ndoro nih. Apa kabar, Wika? Ya, gini-gini aja. Segar sekali Segar. kayaknya. Gincinya segar ya kan. Gincinya baru. Aduh, oh iya tentu. Gimana? Gini Ndor, ini balik lagi sama Ndoro Kakung nih kan pengen mencari perspektif baru ya. Nah, baru-baru ini tuh ada ini Ndor, kejadian yang trending lagi. YouTuber lagi nih. YouTuber lagi trending di Twitter. Karena dia ini didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan gitu ya. Yang kemudian membeberkan kasusnya tuh di Twitter. Jadi dia bikin thread gitu kan. Kemudian thread itu di-like, di-retweet oleh banyak orang dan akhirnya menjadi viral gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya mengingatkan aku juga sih sama kasus lain yang akhirnya viral juga di Twitter. Itu waktu kan kasusnya Baik Nuril ya. Oh ya, guru dari NTB ya. Ya, betul. Yang kemudian akhirnya dikenakan UU ITE juga sih waktu ya karena dianggap menyebarkan konten asusila gitu ya. Untung bebas akhirnya. Untungnya bebas. Dapat amnesti kan. Betul. Dan itu kan akhirnya dibahas dan ditelisik secara lebih serius setelah viral juga di media sosial. Jadi kan sebenarnya ada kejadian-kejadian, oh ternyata banyak kasus yang kemudian viral dan viral itu di media sosial gitu ya. Orang memutuskan untuk memviralkan di media sosial. Nah, kalau menurut Ndoro sendiri gitu ya, fenomena seperti ini tuh seperti apa sih fenomena ketika media sosial tuh jadi wadah gitu kan untuk orang-orang akhirnya membeberkan kasus. Nggak cuman kasus pelecehan seksual sebetulnya. Ada kasusnya itu isu politik ada, bahkan kasus isu penipuan gitu kan ya, penipuan konsumen gitu. Penipuan apa tuh pinjaman online gitu ya. Itu kan banyak yang dibeberkan juga. Nah, menurut Ndoro tuh gimana sih fenomena ini kok bisa gitu ya terjadi? Nah, ini sebetulnya menarik ya Wika ya. Fenomena orang-orang mengadu atau menjadikan media sosial sebagai tempat curhat, kemudian tempat berbagi pendapat juga sebetulnya. Nah, memang media sosial itu kan kita tahu fungsinya banyak ya. Dia ruang publik yang terbuka, sekaligus ruang demokrasi, ya kan. Bisa jadi ruang sosial, tempat interaksi sosial. Bisa jadi ruang belajar ya, tempat orang belajar, kemudian bisa jadi ruang transaksi, orang jual beli. Dan berbagai macam ruang lain yang termasuk itu jadi ruang curhat gitu ya. Nah, ini menariknya adalah ini sesuatu yang 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu tidak pernah terjadi ya. Sekarang ini media sosial menjadi semacam katarsis atau tempat pelepasan ketika komunikasi tradisional macet. Komunikasi tradisional macet itu begini, katakanlah Wika misalnya ya, tadi ini kan kasusnya soal pelecehan seksual atau kekerasan seksual begitu ya. Memang ini kasus yang kalau di negara kita itu memang khusus ya, terutama karena perempuan ini selalu menjadi korban berkali-kali. Kalau urusannya kekerasan seksual, dalam kasus misalnya pemerkosaan misalnya, kan korban itu seringkali satu, dia menghadapi stigma kalau sudah menjadi korban. Kedua, seringkali korban bingung mau ngapain ya. Saya membayangkan cerita-cerita para perempuan yang korban pemerkosaan atau pelecehan, itu katanya syok, ya, tidak berdaya. Kemudian kalau dia mau melaporkan nanti di tempat polisi dia harus ditanya macam-macam. Harus mereka ulang gitu betul, kan. Itu tidak kan traumatis mudah. Traumatis, betul. Nanti diminta harus menghadirkan saksi. Nah, seringkali kan nggak ada saksinya ya. Itu terjadi di ruang-ruang tertutup. Kemudian juga dia kalau disuruh menceritakan kadang-kadang ya sudah lupa karena dia tidak ingin mengingatnya kan. Nah, ada problem teknis hukum semacam itu. Nah, ada problem lain ya, atau masalah lain atau tantangan lain ketika misalnya bukan hanya ya, kalau misalnya ada seorang perempuan menjadi korban pelecehan gitu.
dan dia sendirian. Dia kan tidak nyaman, merasa ada aib dan seterusnya. Saya membayangkan bagaimana dia mau mengungkapkan perasaan itu. Misalnya dia orang tuanya sibuk, dia di rumah sendirian, tidak punya teman. Pada siapa harus mengadu gitu? Wika kalau punya masalah ngadunya ke siapa? Ke Tuhan. Ke Tuhan. Oke, selain ke Tuhan ke siapa? Menulis. Gitu Untungnya ya. juga teman-teman suportif juga sih, orang tua juga suportif. Ada perempuan-perempuan yang dia tidak punya sistem pendukung. Dia hanya mendapatkan tekanan traumatis gitu ya, dan harus mencurahkannya. Apa yang dia alami kepada siapa? Dia nggak tahu bahwa misalnya ada lembaga pendampingan, LSM, ada biro konsultasi dan sejenisnya. Tapi seringkali ya para korban itu tidak tahu harus ngomong apa gitu. Karena mungkin shock juga kan Shock juga. Nah, yang teman paling dekat itu namanya handphone kan. Hampir semua orang Indonesia punya handphone. Anak-anak muda pasti punya handphone. Nah, bisa jadi handphone adalah teman terdekat dia yang bisa dia pakai untuk meringankan beban, bercerita kepada orang lain bahwa aku mengalami tindakan yang tidak menyenangkan gitu. Dia sebetulnya pengen curhat aja gitu. Karena dia tidak tahu kemana lagi harus curhat. Tidak tahu lagi kemana harus mengadukan nasibnya gitu. Supaya apa? Kan katanya nih kalau para psikolog bilang orang yang tertekan butuh penyaluran, butuh teman mungkin. Jadi di media sosial dia bisa mengungkapkan atau meringankan beban sekaligus mencari barangkali ada dukungan gitu. Dukungan bisa didapatkan dari orang, aduh aku ikut prihatin atau cuman retweet. Jadi dia punya teman, ya kan? Nah itu yang terjadi. Kemudian juga ada orang-orang yang mungkin tidak mengalami kekerasan seksual, tapi kekerasan kekuasaan misalnya. Jadi karyawan yang mengalami tekanan dari bosnya, dia mau ngadu ke siapa gitu? Ngadunya ke media sosial kan? Tadi kamu bilang ada akun apa itu ya? Yang itulah TXT itu kan. Nah jadi di media sosial dipakai juga untuk saluran untuk menyalurkan sebagian bebannya gitu, pelampiasan orang-orang yang tertekan dan tidak tahu harus kemana karena komunikasi tradisionalnya macet. Di kantor mungkin HRD-nya nggak ada, dia harus ngadu siapa gitu. Mau curhat sama temennya nanti dilaporkan atasan, repot juga gitu. Jadi ya media sosial dipakai untuk tempat mengadu itu. Tapi menarik juga sih Dore, berarti melihat bahwa ternyata isu media sosial ini yang menjadi platform atau wadah untuk mendulang dukungan itu sebenarnya berkaitan juga dengan komunikasi tradisional yang sebenarnya selama ini kita lakukan gitu kan. Ada komunikasi yang tersumbat. Ya, betul. Jadi kayak penyaluran saja. Ya, gitu. Dan akhirnya media sosial juga bisa dilihat sebagai salah satu support system juga sebetulnya. Bisa gitu kan? untuk sebagian orang, ya. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa media sosial justru akan membawa gangguan kejiwaan juga ada kan. Iya. Jadi kayak pedang bermata dua. Betul, itu kan istilahnya. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Nah, aku juga jadi bertanya-tanya Sindor. Berarti kan sebetulnya media sosial itu powerful gitu ya. Kan melihat sangat. Sekarang banyak orang mencari dukungan, bahkan kampanye juga lewat media sosial. Betul. Nah, kalau menurut Doro sendiri tuh seefektif apa sih sebetulnya media sosial menjadi wadah untuk yaitu menggalang dukungan? Apakah efektif, apakah sebenarnya efisien atau sebenarnya ternyata itu malah membuat dunia menjadi lebih berisik dan sebetulnya nggak efektif untuk mencari dukungan? Ya, kalau pertanyaan efektif atau tidak, kita banyak melihat contoh ya, bagaimana perubahan terjadi karena satu isu mencuat dari media sosial, seperti kasus yang terakhir kemarin, begitu ada seseorang yang membeberkan masalahnya, banyak orang menanggapi, termasuk orang yang dituduh sebagai pelaku, dan perusahaan tempat pelaku berada atau bekerja sama itu kan langsung bereaksi. Jadi ada semacam respons yang langsung. Jadi terlihat bahwa media sosial cukup efektif gitu. Nah, tapi ada beberapa kasus yang juga menunjukkan ini kayak sudah disuarakan di media sosial kok tidak tergerak. Ada juga kasus begitu ya. Jadi kita melihat apa sih faktor-faktor apa yang membuat
netizen atau warganet itu memberikan dukungan, atau justru hal-hal seperti apa yang biasanya dinafikan, tidak dipedulikan oleh media sosial juga ada gitu. Ya. Jadi memang kalau melihat efektivitas, efektif juga untuk mendapatkan respons gitu ya. Faktor yang membuat media sosial menjadi paling efektif gitu untuk untuk isu-isu pembeberan kasus gitu. Itu biasanya menyangkut isu-isu yang dekat dengan pengguna media sosial. Misalnya isu pelecehan sosial itu kan dekat ya, banyak pengguna sosial perempuan juga ya. Kalau misalnya si kemarin orang yang membeberkan masalahnya itu bisa mendapatkan kasus itu, berarti perempuan lain juga tidak tertutup kemungkinan mengalami juga gitu. Jadi ada kesadaran bersama gitu. Wah, ini isu yang benar-benar harus kita gerakan bersama, gerakan amplifikasi gitu ya. Karena isu itu dekat, menyangkut kelompok yang minor gitu, perempuan, anak muda gitu ya. Perempuan kita anggap kelompok yang atau terpinggirkan ya, karena di negara kita ini kan sangat patriarki gitu ya. Laki-laki itu dianggap sangat dominan. Sehingga sampai sekarang, sampai hari ini banyak teman-teman memperjuangkan persamaan hak segala macam gitu ya. Nah, isu yang dekat, yang menyangkut hajat hidup banyak orang, itu biasanya mudah viral. Isu-isu yang memang dihadapi warganet sehari-hari gitu, tapi tidak pernah ada solusi. Isu-isu yang dekat pengguna media sosial kan banyak yang karyawan juga gitu ya. Isu-isu dekat dengan mereka itu gampang teramplifikasi. Isu-isu menyangkut kehidupan sehari-hari, misalnya pelanggaran lalu lintas, perilaku orang di jalan raya, kemudian tadi kayak isu tentang penipuan pinjaman online, itu kan dihadapi oleh banyak orang, sehingga kalau itu muncul di media sosial banyak respons gitu. Isu penggusuran tuh juga sempat ada viral juga ya. Penggusuran ya, tapi ada peristiwa penggusuran lain gitu ya yang tidak viral gitu. Misalnya penggusuran masyarakat adat di desa atau di satu tempat yang jauh dari Jakarta, misalnya gitu ya. Untuk sebagian orang itu penting, tapi untuk kebanyakan orang tidak. Kenapa? Karena unsur proximity, kedekatan terhadap isu itu secara juga berpengaruh. Gitu, secara geografis, secara psikologis itu juga mempengaruhi. Itu jadi salah satu ini juga ya, Ndore, tantangan juga untuk misalnya para campaigner ya, gitu ya, betul. untuk bagaimana sih membentuk pesannya biar bisa sampai ke masyarakat yang mungkin secara proximity jauh dan bisa membesar sampai misalnya bisa mengubah kebijakan atau membuat orang memberi donasi atau membuat orang lebih sadar terhadap sesuatu, berubah perilakunya dan seterusnya. Jadi tadi para campaigner itu harus memilih betul atau bagaimana mengubah pesan kampanyenya supaya menarik buat orang, relevan buat orang, membuat orang tergelitik dan seterusnya dan seterusnya. Itu penting. Dan memilih platformnya. Oh iya, betul. Platformnya di isunya ini mau dilempar kemana dulu paling gitu. Cocok yang paling cocok gitu. Karena mungkin kan berkaitan sama audiens, misalnya kayak isu ini tuh cocok untuk misalnya untuk masyarakat urban. Biasanya masyarakat urban tuh memakai media sosial platform yang mana banyak, betul. Gitu. Dan jangan lupa peran media tradisional maupun media online itu kalau untuk mengamplifikasi juga masih cukup penting ya, karena mereka kan punya daya mempengaruhi cukup besar. Kalau ini pertanyaan dilarikan bagaimana sih supaya sebuah kampanye bisa membesar, strateginya ada macam-macam tuh. Siapa aja yang bisa harus digandeng gitu. Iya, betul. Wah, itu bisa jadi ulasan beda lagi itu, Ndor. Kampanye di media sosial gitu kan. Sebenarnya strategi kampanye. Bisa jadi episode selanjutnya mungkin ya. Oke. Nah, kalau untuk ini, Ndor, kan berarti sebenarnya ketika kita menyuarakan atau membeberkan kasus di media sosial itu sebenarnya ada risiko dan peluang gitu ya. Peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan. Nah, kalau menurut Ndoro sendiri itu sebenarnya apa aja sih peluang dan tantangannya? Oke, kita bicara peluangnya dulu ya. Peluang untuk diketahui orang banyak itu besar ya, karena sifat media sosial kan.
dia seketika dan masif massal gitu. Jadi kalau ada satu isu kecil bisa cepat diketahui atau menyebar di masyarakat secara luas gitu. Tantangannya ini juga penting untuk diketahui. Karena apa? Karena gini, semua perilaku kita di dunia internet itu kan diatur yang namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di situ ada pasal-pasal yang mengatur bagaimana kita tidak boleh dilarang misalnya memfitnah, menyebarkan kabar bohong dan berbagai macam hal-hal yang diatur di undang-undang itu. Oleh sebab itu, kalau kita mau membeberkan sebuah kasus gitu ya, harus diingat yang pertama itu adalah sesuatu yang valid, bukan kabar bohong. Misalnya Wika ngaku-ngaku, aku tadi dilecehkan oleh Ndoro misalnya. Nah, benar nggak gitu ya? Kalau memang benar silahkan, tapi kalau nggak pernah gitu ya, atau itu kabar bohong, jangan gitu. Nanti Wika yang dapat masalah kan, gitu. Jadi yang pertama-tama isunya itu harus benar-benar terjadi, bukan rekayasa gitu ya. Validitas isu itu jadi salah satu yang sangat penting. Penting. Yang kedua, akan lebih baik kalau kasus yang diungkapkan, dibeberkan itu ada bukti-buktinya, ya kan? Bukti foto, bukti video, dokumen misalnya juga bisa. Dan kalau ada saksi atau korban lain lebih bagus. Jadi mungkin ya kalau dalam kasus penipuan pinjaman online misalnya ya, misalnya Wika jadi korban gitu, jangan ngomong sendiri, tapi ajak korban-korban lain untuk ngomong bareng gitu, saling mendukung di media sosial. Itu juga jadi lebih kuat juga jadi kan lebih kuat, isunya, jadi orang juga jadi lebih percaya, oh ya memang korbannya banyak gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Dan yang kalau kemudian menyebut nama, nah itu juga hati-hati gitu ya. Karena kalau langsung menyebut nama, misalnya Wika misalnya, Ndoro melakukan pelecehan terhadap aku misalnya ya gitu ya. Satu, kalau yang benar silahkan. Yang kedua, benar nggak apakah Ndoro Kakung yang ini atau Ndoro Kakung yang lain? Kan gitu. Jadi hati-hati, karena misalnya saya bisa menggugat balik kalau ternyata apa yang kamu tuduhkan tidak saya lakukan. Pencemaran nama baik. Bisa pencemaran nama baik. Suka tidak suka, ada yang namanya undang-undang. Ada undang-undang informasi transaksi elektronik yang memungkinkan orang menggugat balik, atau ada KUHP gitu ya di polisi, saya bisa membuat laporan, wah Wika melakukan fitnah saya terhadap saya gitu. Jadi hati-hati untuk menyebut nama orang, nama lembaga gitu. Sepanjang memang ada bukti kuat mendukung, ya silakan saja sih. Gitu. Berarti memang sangat penting untuk menjaga validitas isu. Betul. Ya. Pokoknya memastikan bahwa sebelum naik ke media sosial gitu, kita harus memastikan bahwa kita punya bukti yang kuat, punya backup juga. Kalau bisa kumpulkan misalnya kayak bukti-buktinya gitu kan, dan mungkin cerita atau korban yang mungkin merasakan hal yang sama, sehingga isu juga jadi lebih kuat dan bisa diamplifikasikan secara lebih besar gitu. Betul. Ya. Nah, Dor, itu kan tadi kita berbicara dari ini ya, kasusnya ya, dari pelaku, dari korban gitu. Kalau dari netizen atau bystandernya gitu, maksudnya kayak sebagai netizennya ini, dan pertanyaan terakhir nih Dor. Ya. Nah, apa yang perlu dilakukan atau respons seperti apa yang terbaik yang bisa diberikan netizen? Ya, mendukung korban, apalagi kalau perempuan itu bagus ya. Tapi netizen juga perlu tahan diri dulu sebelum mendukung gitu ya. Periksa apakah ceritanya benar atau tidak, valid atau tidak gitu ya. Kemudian jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Nanti malah persoalan intinya melebar. Betul. Malah jadi makin ruwet gitu. Kemana-mana gitu. Jadi fokus kepada itu persoalannya gimana. Dan lebih fokus lagi bagaimana mendukung korban gitu ya. Bukan hanya mengecam si pelaku, tapi lebih menolong korban. Bagaimana nih menolong korban kalau misalnya pelecehan, membantu mengadukan ke lembaga konseling atau lembaga pendampingan gitu. Berarti memang penting sekali untuk netizen supaya cakap digital mengingat adab dan etika seperti yang kemarin kita bahas di episode pertama ya Ndor ya. Ketika ingin memberikan respons atau merespons hal-hal yang viral di media sosial. Oke, terima kasih banyak Ndoro buat obrolannya. Tentu ini adalah perspektif baru ya di di panas-panasnya isu di media sosial ini. Terus pantengin ya
Kacamata Ndoro, dan kita akan terus datang dengan isu-isu segar dengan perspektif baru dan tentunya tetap dengan Kacamata Ndoro. Ndoro.